Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan semuanya, kita balik lagi di Ruang Tengah Podcast. Ada beberapa kasus juga nih yang menarik selama pandemi ini. Karena background kita juga kakak secara pribadi sebagai pendidik, itu kan ngajarnya online. Online ini jangankan peserta didikan, mahasiswa atau siswa gitu ya, itu pasti juga akan menimbulkan stres, cemas. Walaupun memang sudah diantisipasi, misalnya metode belajar menggunakan link Zoom dan sebagainya gitu ya, atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang menjembatani untuk kita diskusi. Cuma kadang-kadang ada tingkat kayak kita stres. Mahasiswa pasti stres, siswa-siswa juga pasti stres, orang tua juga stres kan ngadepin gitu ya. Itu gimana pandangan dari psikolog gitu? Apa sih efek yang terjadi pada saat situasi seperti itu yang harus diantisipasi ya untuk kesehatan mental? Yang harus diantisipasinya ya. Jadi kayak menjalani daring dan online itu lebih ke ya mau nggak mau kita harus hidup dengan keadaan seperti ini gitu. Jadi kalau kita terus-terusan menyalahkan keadaan, gara-gara COVID kita harus online, gara-gara COVID kita nggak bisa kemana-mana, gara-gara COVID kita sibuk dengan si gara-gara itu, pada akhirnya kan jadinya kita nggak bisa legowo dengan keadaan gitu. Jadinya kalau kita harus masuk kuliah online, kita harus ujian online, siswa harus sekolah online, dan mama-mama itu paling stres kalau anaknya sekolah online. Paling stres karena ada beberapa orang tua yang mengatakan bahwa aduh masih online sih, kapan masuk sekolah sih. Jadi dia yang stres tuh mamanya, karena ya anak-anak itu harus belajar ya di sekolah sebenarnya gitu. Tapi kalau terus-terusan kita menyalahkan keadaan yang di luar, balik kayak tadi, di luar dari kendali kita, otomatis itu akan menyebabkan cemasnya kita akan semakin meningkat, keselnya kita tuh akan semakin meningkat, yang akhirnya ya kita akan terus marah-marah gitu kan. Jadi mungkin akan lebih baik para orang tua, peserta didik, siswa, mahasiswa atau dosen sekalian juga kayak refleksi diri lah, maksudnya kayak ambil waktu sejenak untuk kita mau nggak mau harus menerima keadaan ini. Nah, jadi kayak ambil waktu untuk menerima keadaan bahwa ya kita sedang hidup di situasi yang serba nggak pasti, kita dalam situasi pandemi gitu, sehingga akhirnya kita akan lebih menikmati si online itu gitu, walaupun ya nggak enak gitu kan. Sama kayak orang-orang yang tiba-tiba biasanya kerja di luar rumah tuh misalnya, tiba-tiba dia harus kerja di rumah, aku mau ngapain gitu. Setahun pertama kita jadi kaum rebahan, di rumah aja gitu. Tapi apakah kita mau seperti itu terus? Kan enggak. Nah, makin kesini sih saya lihatnya generasi itu udah lebih apa yang bisa aku lakukan walaupun aku di rumah aja. Jadi kayak lebih kreatif gitu kan. Kalau dulu video ya, sekarang video kreator ya, konten kreator lebih tepatnya. Konten kreator bisa jadi kayak gini, podcast, bisa kayak dari YouTube, Instagram, makanya memanfaatkan apa yang bisa kita manfaatkan di rumah gitu melalui teknologi yang sudah sangat-sangat canggih gitu. Jadi mungkin awal-awal ya itu cemasnya yang akhirnya membuat kita jadi kaum rebahan. Tapi semakin kesini saya lihatnya lebih ke akhirnya kita bisa bangkit dan kita bisa menerima. Nah itu tadi, menerima dulu keadaan bahwa mau nggak mau kita harus online, baru kita bisa menyusun planning kita mau ngapain nih ke depan. Oke, jadi kan Rin, kakak secara pribadi nih, pengalaman memang kakak juga stres sebenarnya ngadapin pengajaran secara daring. Belum lagi jaringan, lagi enak-enak jelasin, kemudian jaringan dari mahasiswa juga demikian gitu ya. Itu sebenarnya stres sih, karena ya stres aja, sempat awalnya itu gimana ya gitu kan. Namun pada akhirnya ya itu tadi, berdamai. Iya. Nah jadi rekan-rekan memang berdamai itu butuh proses, tapi itu bisa. Jadi kalau hari ini kita memang lagi kondisi yang seperti ini, yang terbatas gitu ya, namun ada sisi positif sih. Selama mindset kita ngeliat itu peluang, ya seperti tadi, Kaki pinter buat video, kreatif ya jadinya. Ya kreatif jadinya, penjualan juga kalau kita nengok positif, bangun bisnis juga nggak perlu ada toko dan sebagainya. Benar. Gitu ya, di rumah bisa. Nah terkait lagi dengan terkait gadget, mau nggak mau, kalau gadget itu sendiri ada nggak kasus-kasus pasiennya Ririn selama di rumah sakit? Apa sih kasus yang paling sering muncul belakangan ini? Apalagi nih kayak
apa istilahnya nggak terlepas kita ya untuk gadget itu sendiri ya, itu gimana untuk anak-anak terutama? Nah, sebenarnya ini COVID ini memang kan kita kan dalam situasi pandemi ya. Jadi COVID ini memang berdampak pada setiap usia. Jadi setiap usia, apakah generasi lansia, generasi usia seperti kita, dewasa awal dewasa media gitu. Tapi sebenarnya yang paling berpengaruh menurut Ririn itu, tapi belum munculnya sekarang, nanti munculnya, itu adalah adiksi gadget pada anak usia anak-anak hingga remaja. Kenapa? Karena kan sekarang sekolah mau nggak mau harus online, harus daring gitu kan. Nah, sedangkan orang tuanya itu tidak bisa mengontrol sepenuhnya penggunaan gadget pada si anak-anak. Jadi kemarin sempat ada pasien, ini bukan mau ceritain, karena kode etiknya nggak boleh ceritain ini pasien kan. Cuman ini hanya untuk pembelajaran bahwa ada seorang anak yang akhirnya dia jadi tantrum nggak jelas, marah-marah ketika gadget itu diambil. Jadi alasan dia menggunakan gadget di awal itu apa? Ya karena dia harus sekolah online. Bener. Nah, yang disayangkan adalah orang tua memberikan gadget pada anak tanpa ada kontrol di dalamnya. Jadi ketika dikasih ya udah pagi memang dia sekolah. Tapi ketika orang tua bekerja dari pagi sampai sore gitu, maksudnya kayak misalnya kalau di Banda Aceh, kalau di Aceh pada umumnya kan masyarakat Aceh itu bekerja sebagai PNS sebagian besar. Selebihnya ya misalnya lebih ke usahawan dan kawan-kawannya. Tapi kan itu terkait dengan jam kerja yang dari pagi sampai sore gitu. Sehingga anak-anak di rumah tidak sekolah online. Dia sekolah online, dia pakai gadget. Akhirnya orang tua tidak tahu jam sekolah anaknya sampai jam berapa sih. Karena orang tua nggak di rumah posisinya gitu. Pada akhirnya ya anak-anak mulai tuh bermasalah kesehatan mentalnya, terjadi gangguan pada dirinya karena penggunaan si gadget itu sendiri gitu. Sekarang sih belum terlalu muncul karena kita masih dalam proses sibuk dengan pandemi dan kawan-kawan. Tapi ketika pandemi ini berakhir, masalah adiksi gadget ini akan meningkat karena kalau tidak dikontrol ya. Tapi kalau orang tua mau mengontrol penggunaan gadget pada anak sebatas, oh kamu sekolah online, kamu sekolah dari jam berapa sampai jam berapa? Oh dari jam sekian sampai jam sekian mah, oke kamu pakai handphone dari jam sekian sampai jam sekian gitu. Setelah itu handphonenya nggak boleh dipakai gitu. Jadi lebih kayak untuk pembelajaran aja, jangan sampai pakai game, main YouTube segala macam. Kira-kira efek yang akan bakalan terjadi itu apa sih dengan anak itu adiktif sekali dengan gadget gitu ya, yang generasi Z sebenarnya? Nah kalau gadget itu yang akan bermasalah itu nanti ke keberfungsian otaknya. Otak itu kan pusat dari segala aktivitas manusia sebenarnya, ya kan? Jadi kalau kita menggunakan gadget terlalu banyak, apalagi untuk usia anak-anak, itu akan terganggu yang pertama kali emosi. Coba kalau misalnya anak ditarik gadget yang dia udah tiap hari nonton YouTube, terus apa, kita tarik gadgetnya, pasti dia ngamuk. Mati lampu, dia ngamuk. Kuota habis, dia pasti ngamuk, pasti. Nah itu kalau untuk usia kanak-kanak ke remaja gitu. Kalau remaja udah lain lagi, tidak dia main game. Dari game itu nanti dia dapat macam-macam itu kan yang akan akhirnya jadi masalah kan gitu. Kalau anak-anak yang lebih kecil, usia di bawah 5 tahun, itu masalah yang akan terjadi tuh kayak speech delay. Speech delay, bener-bener. Keterlambatan berbicara. Ada tuh. Kasihan anak ya jadi ya. Kasihan banget. Kan sering tuh kita lihat ya kalau di restoran atau di kafe gitu. Mamanya makan, anaknya belum pun bisa duduk dikasih YouTube gitu. Nah, itu sih sebenarnya itu tanpa pandemi pun sebenarnya jadi masalah. Tapi ditambah pandemi ya makin jadi masalah gitu. Artinya gini ya, ada beberapa diperhatikan adalah bahwasanya misalnya supaya anaknya diem, pusing lah. Jadi pernah nanya tuh, udahlah kasih ini aja gitu. Jadi anaknya diem, tapi pada akhirnya itu menjadi bumerang nanti ya, beberapa tahun kemudian ya. Diam dalam tanda kutip kalau menurut saya. Dia akan diam dalam tanda kutip. Ya, kalau misalnya di bawah 2 tahun dia dikasih gadget, dia akan diam memang pada saat itu. Tapi akhirnya diam selamanya. Nggak bisa ngomong, sosialnya terganggu, kognitifnya mundur, semua bermasalah gitu. Nah kalau di usia kanak-kanak juga kayak gitu. Tantrum jadinya. Harusnya kan tantrum tuh di usia 5 tahun ke bawah.
Di atas 5 tahun itu udah nggak tantrum harusnya, tapi karena si emosinya bermasalah karena gadget tadi, YouTube tadi, mati lampu aja dia bakal ngamuk gitu, kuota habis dia bakal ngamuk gitu. Jadi itu akan bermasalah tanpa kita sadari sebenarnya kalau orang tuanya nggak mau aware dengan itu. Itu menata emosi karena kan gini, satu lagi efeknya adalah ansos ya. Anak itu ansos ya. Kayak kita aja nih misalnya duduk satu meja, tapi masing-masing pegang handphone. Pegang handphone sendiri. Nah, ketika kakak bisa coba ngobrol, dia pegang handphone lagi gitu. Rasanya mau kita jita nggak mungkin ya temen ya. Cuma maksudnya itu sih kadang-kadang kayak yang ya Allah, makanya ada tuh kalau dilihat di Instagram atau di medsos, yang dekat terasa jauh, yang jauh terasa dekat gitu. Jadi pada akhirnya itu juga efeknya, termasuk anak-anak kan. Kalau zaman-zaman kakak dulu, tua banget ya. Kalau itu generasi Z, kalau saya generasi sebelum Masehi ya. Oke, baiklah. Jadi permainan karet, permainan itu padahal walaupun kita capek tapi lebih seru gitu. Dan itu sebenarnya kebutuhan. Jadi kalau anak-anak, ini mumpung saya psikolog anak ya. Jadi kalau anak-anak itu bergerak itu kebutuhan. Memang dia harus gerak. Nggak boleh yang diam duduk mingkem gitu ngeliatin handphone yang taruh dengan manis gitu kan. Dia harus gerak sebenarnya gitu. Jadi main karet, main apa lagi tuh, main petak umpet, main engklek, main macam-macam, bahkan main tanah segala macam. Nah itu kebutuhan sebenarnya, karena di masa anak-anak itu kan kita harus meningkatkan kognitif ya, sensorinya sih, sensori mata, hidung, mulut, rasa bau, ini apa taktilnya segala macam itu harus berkembang sebenarnya supaya dia siap untuk sekolah, dia siap untuk duduk lama di sekolah, dia siap untuk belajar mendengarkan instruksi segala macam. Itu pada dasarnya itu awalnya. Jadi jangan harap anak mau masuk sekolah duduk diam di kelas kalau kebutuhan bergeraknya belum terpenuhi. Ini anak nggak ada apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, dibawa ke psikolog, mau tes kesiapan sekolah, anaknya harus bisa masuk SD. Waktu dites segitiga aja dia nggak tahu. Suruh apapun dia nggak bisa. Pegang pensil masih salah. Kayak mana mau direkom untuk masuk sekolah gitu. Ada kejadiannya kayak gitu Kak. Jadi kan sayang ya gitu. Anaknya udah umur 6 tahun tapi malah kayak gitu. Itu berarti yang paling berperan berarti yang orang terdekat ya? Orang tua kan ya, orang tua ya. Rin, nah jadi terkait tadi artinya adalah adiktif terhadap gadget tadi itu bahaya banget ya untuk mentalitas kesehatan mental bagi anak-anak gitu. Iya. Jadi memang peran orang tua itu sangat disupport ya. Sangat penting. Orang tua sih, orang tua dan orang yang terdekat tadi yang disampaikan. Karena mereka karena gini, anak-anak itu kan apa istilahnya peniru yang ulung gitu kan. Iya. Bener nggak sih? Nah, jadi memang perlu artinya kerjasama antara orang terdekat dan si anak tersebut. Oke, terkait juga dengan kesehatan mental, nih ada yang paling mengkhawatirkan saya secara pribadi itu adalah terlalu bebasnya anak-anak generasi yang muda itu mengakses video-video yang seharusnya tidak mereka saksikan gitu ya, yang bisa merusak mental. Ya. Bisa dijelasin dulu nggak? Misalnya langsung saja nih ya, rekan-rekan ingin yang saya sampaikan adalah video porno gitu. Karena ini penting, karena ketika kita karena yang saya tahu video-video yang seperti itu sangat merusak sekali. Nah, bisa dijelasin nggak kenapa bisa merusak dari segi kesehatan? Dan apa akibat daripada kita menonton video-video yang seperti itu? Sebenarnya yang namanya video porno, gadget, narkoba itu sama polanya itu sama, adiksi. Adiksi itu adalah ketika kita kecanduan. Jadi kalau kita nggak dapet itu tuh kayak nggak enak, nggak nyaman, nggak enak. Jadi kita kayak mencari kenyamanan kan, mencari sesuatu yang memuaskan diri kita gitu, sesuatu yang enak gitu ya, sesuatu yang kita senangi gitu. Nah itu akan memicu kalau di otak tuh ada beberapa hormon yang akan keluar. Nah kalau hormon itu yang terus-terusan diproduksi itu akan mengganggu proses keberfungsian kita sebagai individu di dalam di lingkungan gitu, misalnya gangguannya jadi ke emosi gitu, karena tadi sesuatu yang tidak kita dapetin itu jadinya kan kalau kita nggak dapet jadi kayak nggak enak gitu kan. Nah itu yang akan mengganggu sebenarnya, itu yang akan mempengaruhi si mental itu sendiri sebenarnya. Oke, yang paling terparah itu apa? Maksudnya kesehatan mental yang paling terparah yang bakal bisa terjadi itu apa kira-kira? Jangka panjang, gangguan yang ada beberapa gangguan klinis yang akan muncul nantinya
Bisa jadi awal-awalnya sih efek kalau misalnya kita nggak dapet sesuatu yang kita pengen itu jadi kayak kecemasan, panik, akhirnya yang jadi gangguan tidur. Awalnya jadi kak, kok nggak bisa tidur ya, insomnia ya kawan-kawan dan kawan-kawannya gitu, gangguan tidur gitu, yang pada akhirnya ketika kita tidak tidur halu kan. Misalnya kalau kita aja deh, kalau misalnya udah berapa hari itu kurang tidur, pasti nggak connect lagi kalau orang ngomong tuh. Kamu ngomong apa sih tadi? Jadi kayak nggak connect. Kebayang nggak kalau misalnya anak-anak yang dia sudah kecanduan terus dia nggak dapet, dia kurang tidur, yang harusnya tidurnya harusnya sekian jam gitu untuk anak-anak, itu dia tuh nggak dapet. Mulai deh itu nanti makin nggak connect deh itu, yang akhirnya nanti muncul kayak halusinasi yang dikhawatirkan, itu udah klinis banget. Itu kalau ke psikolog di asesmen itu akan tegak diagnosanya. Jadi kalau psikolog itu kan, kalau psikolog tuh klinis tuh ada diagnosanya juga. Jadi nggak bisa kita sembarangan kayak nyebut misalnya orang gila, skizofrenik, tanpa ada memang asesmen yang menyebutkan bahwa dia itu skizofren atau gila gitu. Atau kayak OCD misalnya, kita nggak bisa bilang OCD kan obsessive compulsive disorder. Jadi kita nggak bisa menggunakan kata-kata itu sembarangan. Kata-kata itu harus dikeluarkan berdasarkan asesmen yang sudah dilakukan oleh psikolog gitu. Nah, itu contohnya. Jadi pada anak-anak atau pada orang-orang yang kecanduan dikhawatirkan itu mengarahnya ke gangguan secara klinis. Dan gangguan itu macam-macam, banyak. Kalau kasus Banda Aceh sendiri itu tingkatnya seperti apa? Ada yang terdetek nggak untuk? Kalau adiksi gadget ada. Kalau video porno kebetulan Ririn, kalau sama Ririn nggak ada, mungkin sama psikolog lain ada. Oke, karena kasus khusus untuk yang ini ya. Kalau yang mungkin maksudnya gini, bukan khusus sih. Selama ini mungkin kasusnya yang jumpa adalah yang seperti adiksi itu. Gadget. Tapi kalau bagi psikolog lain mungkin ada pasti. Pasti ada gitu. Oke, jadi gini, ada misalnya seseorang tuh yang pengen sembuh nih Rin. Oke. Tapi kadang-kadang kan ada pernah saya baca beberapa literatur dan beberapa sumber juga, pada saat dia sudah mau berhenti, dia udah berhenti, tapi dia berhalusinasi dan ngebayangin gitu. Nah, itu ada nggak cara yang paling sederhana yang bisa menyembuhkan itu? Sebenarnya kalau dia udah gangguan, apalagi sudah terkait dengan halusinasi, itu butuh profesional. Maaf, bukan halusinasi, yang mungkin menghayal ya. Kalau halusinasi itu mungkin yang tingkatnya paling, maksudnya yang nggak sadar. Ini yang menghayal gitu, tuh gimana tuh? Kalau memang masih dalam indikasinya belum ke klinis, itu bisa kayak kontrol pikiran, relaksasi, mindfulness, itu bisa. Oh iya. Mindfulness bisa. Tapi kalau sudah indikasinya sangat klinis, itu sebenarnya udah harus cari bantuan profesional. Karena ibaratnya gini, orangnya itu, kita kan di bumi nih, orangnya itu udah di luar bumi tuh mikirnya gitu misalnya. Jadi kita butuh tarik dia dulu kembali ke kenyataan, ini realitamu, baru kita bisa bilang pikiran rasionalnya itu apa. Karena dia pikirannya udah nggak rasional, udah irasional kan. Jadi kita perlu tarik dia dulu untuk kembali, kamu tuh di sini, ini pada saat ini gitu. Here and now-nya tuh harus dapat dulu, baru kita bisa mengarahkan dia apa yang harus dia lakukan. Nah, makanya itu butuh bantuan profesional. Tapi kalau masih yang kita ngomong masih connect, masih nyambung, itu masih bisa lebih kayak mindfulness, terus perbaiki pola tidur, perbaiki pola makan, olahraga, masih bisa diarahkan dengan konseling sederhana seperti itu, masih bisa. Tapi kalau udah yang klinis itu udah harus cari atau profesional. sisi spiritual ya? Iya benar ya. Makanya sekarang tuh kan banyak tuh orang tua yang bukan mengarahkan ya, anaknya itu masuk ke sekolah agama gitu, ke pesantren atau ke dayah, karena untuk mengantisipasi ya itu tadi yang terlalu lost. Karena harusnya juga coba mungkin di medsos gitu kan, kita ada video-video yang sudah diblokir oleh pemerintah, tapi ada juga yang ada jalur pintasnya, ada jalur tikus ya. Jalur tikus. Sebenarnya kalau Ririn kurang setuju ketika kesehatan mental itu kita boleh mengobati si kesehatan mental itu dengan spiritual, boleh. Tapi akan lebih baik untuk kita tidak mengaitkan orang yang bermasalah dengan mental dengan agama. Karena ada orang dengan agama kuat, tapi karena mental itu tidak ada hubungan dengan agama, gitu kan. Nah, dan sebenarnya ketika anak, kalau di Aceh tuh fenomenanya adalah anak bandel dimasukin pesantren. Emang jamin ya pesantren itu akan lebih baik? Bukan bilang pesantren itu nggak baik,
Tapi kalau memang anaknya mau dibawa masuk ke secara spiritual, akan lebih baik dibenerin dulu nih perilaku di rumahnya. Kita cari tahu dulu kenapa dia membangkang, apa masalahnya sehingga dia membangkang atau bandel. Baru deh kalau dia udah benar, baru dibawa masuk ke pesantren supaya nggak menyeleweng lagi gitu. Tapi jangan jalan tikusnya, jalan pintasnya itu adalah ketika dia bandel, udah bawa masuk pesantren aja gitu. Itu nggak nyelesain masalah, menambah masalah baru. Belum pasti gitu ya, jadi harus kayak unfinished business sih Kak. Unfinished business, jadi masalahnya tuh nggak selesai, tapi kita jalan pintas aja gitu. Ini juga kembali ke tadi ya, yang masa ini menarik sih, karena ketika suatu generasi itu generasi itu melihat yang tontonan seperti itu kan mempengaruhi negara ini akan dibawa kemana kan, seperti itu, ya kan? Jadi memang perlu beberapa hal supaya kesehatan mental mereka tuh tetap terjaga. Nah ini juga terkait yang tadi, misalnya ada orang yang religius, dia paham kok hukumnya apa, dia paham harus seperti apa gitu. Tapi dia sendiri tuh kebablasan. Itu kenapa sih ada seseorang seperti itu? Kita nggak nyangka, ya dia juga. Ini mohon maaf, artinya ini kasus yang kita bahas kasus gitu loh. Namanya manusia ya, nggak pernah yang namanya manusia nggak pernah puas. Manusia ya, walaupun kita tahu bahwa itu sesuatu yang nggak boleh, tapi bisa jadi dilakukan. Makanya kan kalau dalam agama kita ada istilahnya kita akan menjadi diri kita ketika kita sendiri. Ya kan, kalau kita sendiri kadang-kadang perilaku yang buruk itu bisa jadi muncul. Yang padahal kalau nampak dari luar kayaknya nggak mungkin kayak gitu deh orangnya gitu. Itu lumrahnya manusia sih sebenarnya. Lumrahnya manusia seperti itu gitu. Makanya kita butuh belajar untuk mengekang diri kita. Kayak kita punya boundary gitu untuk ada hal yang boleh kita lakukan, ada yang tidak boleh kita lakukan gitu, supaya untuk kita tidak melakukan hal-hal yang tidak boleh pada saat lagi sendirian. Ya benar-benar, artinya dari diri sendiri ya hari ini ya. Walaupun siapapun tuh profesi, bentuknya seperti apa, tetap apapun itu, semua itu yang bisa ngendaliin diri kita diri sendiri. Jadi mungkin ini dari saya lebih kayak buat teman-teman, kalaupun misalnya mau ngomong apa ya, jadi ibaratnya segala sesuatu itu balik ke diri kita sendiri. Sehebat apapun psikolog misalnya, sehebat apapun konselor, sehebat apapun profesi yang bekerja di bagian kesehatan mental, kalau bukan dari dirinya sendiri mau sembuh, itu nggak akan sembuh. Ya namanya godaan setan terkutuk itu, itu tidak pernah melihat kasta ya. Oke, baik, mungkin ada closing statement ya, karena ini ada yang perlu disimpulkan nggak kira-kira terkait kesehatan mental nih, supaya semuanya pada sehat semua. Sebenarnya kayak tadi sih, jadi segala sesuatu itu kembali ke diri kita sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa ngontrol lingkungan kita, tapi kita bisa ngontrol diri kita sendiri. Untuk berperilaku baik kah, berperilaku buruk kah, jadi semua itu tergantung ke diri kita sendiri. Kita yang punya kendali atas pikiran dan perilaku kita. Jadi sehingga kalau kita mau terhindar dari masalah kesehatan mental, mau kita berada di situasi pandemi kah, mau kita berada di situasi yang paling buruk sekalipun, tapi yang bisa mengontrol diri kita ya diri kita sendiri. Oke. Karena waktunya terbatas ya, karena materinya ini Masya Allah luar biasa sih. Kesehatan mental ini kan suatu hal yang kita tidak tampak, tapi itu bisa berdampak gitu. Keren ya kata-katanya sih. Muji diri sendiri guys. Oke. Jadi kesimpulan dari obrolan kita bareng psikolog yang cantik dan pintar ini, nah kesimpulan kita ambil apa? Bahwasanya perlu berdamai dengan diri sendiri, kemudian juga lingkungan terdekat itu sangat mempengaruhi. Jadi memang sehat secara mental itu akan sehat secara fisik. Oke, sampai jumpa di ruang tengah podcast selanjutnya. Saya Tina Dilapa undur diri.